Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai pada pembelajaran bab pertama tentang Weda. Nah, sebelumnya pembelajaran kali ini, terlebih dahulu mungkin kalian yang belum pernah bertemu dan dalam kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu perkenalkan, nama Bapak adalah I Gusti Ngurah Sudita, SAG ya, Guru Agama Hindu di SMP Negeri 1 Sungai Loban. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Widya Rambam Karisyami Sidir Bawam Tume Sada. Selesai. Baik, anak-anak, para peserta didik. Pertama kali pada bab pertemuan kali ini, silahkan kalian buka bukunya yang Bapak telah share di dalam bentuk digital, buku Agama Hindu, paket ya, tentang bab pertama yaitu Weda sebagai kitab suci agama Hindu. Nah, yang menjadi kompetensi dasar dalam pembelajaran Weda adalah pada KD 1.1 yaitu tentang menghayati ajaran kitab suci Weda sebagai tuntunan hidup. Kemudian 2.1 adalah berperilaku disiplin dalam mengamalkan ajaran kitab suci Weda sebagai tuntunan hidup. Kemudian 3.1 adalah memahami kitab suci Weda sebagai tuntunan hidup. Ini adalah bagian ilmu pengetahuannya ya. Kemudian KD 4 atau kompetisi dasar 4.1 yaitu mengkodifikasi kitab suci Weda. Ini adalah tentang keterampilan yang kalian harus pahami nantinya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian harus mampu menguraikan pengertian kitab suci Weda secara etimologi atau asal katanya. Kemudian KD 3.2-nya menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci Weda. Kemudian tujuan selanjutnya menguraikan sifat dan fungsi Weda. Ya. Menyebutkan bagian-bagian kitab Weda Sruti, menyebutkan bagian-bagian kitab Weda Smriti, dan menyebutkan nama-nama resi yang berjasa mengkodifikasikan Weda, dan yang terakhir mampu menyusun kodifikasi Weda. Nah, dari tujuan pembelajaran ini ya, dari tujuan pembelajaran ini, yang tujuan pertama ini adalah tentang pengetahuan. Jadi kalian harus mengerti pengertian daripada kitab suci Weda secara etimologi atau asal katanya. Kemudian kalian bisa menyebutkan nantinya nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab suci Weda. Selanjutnya, tujuan yang ketiga itu menguraikan sifat dan fungsi Weda. Keempat, menyebutkan bagian-bagian dari kitab suci Weda Sruti. Kemudian menyebutkan bagian-bagian kitab Weda Smriti, menyebutkan nama-nama resi yang berjasa mengelompokkan Weda. Ya. Kemudian mampu menyusun kodifikasi Weda. Nah, itu adalah
tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini juga. Nah, tentu kalian belum pernah melihat yang seperti apa sebenarnya kitab suci Weda kita. Nah, Bapak telah memberikan gambaran yang belum pernah melihat seperti apa Weda itu sebenarnya. Karena pada hakikatnya Weda dalam agama Hindu itu dikatakan Ayurveda, ya, oleh umat dulu, tidak boleh dibaca oleh sembarang orang atau sembarangan, apalagi umat yang masih kotor atau istilahnya masih kecil. Tapi sekarang dalam zaman modernisasi ini, siapa aja boleh mempelajari Weda. Nah, tapi sebelumnya, kalau kita mempelajari Weda, supaya pengetahuan itu lebih kita terima dengan bagus dan sempurna, terlebih dahulu hendaknya kita harus melakukan pewintanan Saraswati. Nah, inilah adalah gambar kitab suci Weda kita. Ini ada catur Weda Samhita, ya. Kemudian ini adalah bagian-bagian catur Weda Samhita. Ada Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharva Weda. Nah, tentu kalian sudah mengenal itu kitab suci Weda. Banyak sebenarnya kitab suci Weda kita. Nah, pengertian kitab suci Weda. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu akar kata wid, yang artinya ilmu pengetahuan. Dan kata wid ini mengalami perubahan bunyi atau guna menjadi wed, karena wed artinya akar kata kerja kelas pertama, ya. Maka wed ditambah a menjadi weda, yang artinya ilmu pengetahuan suci. Nah, jadi secara keseluruhan, ya, Weda itu adalah ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup atau para widya. Jadi mencapai kesempurnaan hidup atau yang disebut dengan para widya. Tetapi Weda itu tidaklah sama dengan ilmu pengetahuan biasa atau buku biasa. Karena Weda itu adalah kitab suci, berbeda dengan buku biasa sebagai ilmu pengetahuan biasa. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda yaitu meliputi yang pertama adalah satya, kejujuran. Satya artinya kejujuran, kesetiaan. Kemudian yang kedua, ahimsa, itu adalah tidak melakukan kekerasan, tidak menyakiti, atau istilah kerennya adalah kasih sayang terhadap sesama. Nah, itulah yang terkandung dalam Weda. Yang kedua, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, daksina. Daksina itu adalah kesucian, ya. Daksina kesucian. Yang keempat, dana punya. Dana itu artinya memberikan sedekah atau dalam istilah Hindu disebut dengan punya. Jyotisa itu ilmu fisika. Kemudian genita itu matematika. Samjenana itu keharmonisan. Sundaram yaitu keindahan. Samantu persatuan. Nah, jadi Weda juga mengharapkan persatuan. Yang ke-10, akroda artinya anti kekerasan. Tidak melakukan kekerasan, dan anti, ya. Akroda artinya sebenarnya adalah tidak marah. Orang yang keras hati, orang yang pemarah itu biasanya sifatnya keras. Dan yang ke-11, jagra. Jagra artinya waspada. Waspada dalam segala hal. Artinya kita selalu waspada. Kemudian yang ke-12 adalah jagadita,
kemakmuran. Kemudian Beradah, kebajikan. Kerti, usaha. Sriam, ramah. Ya. Maitri, persaudaraan. Dan Abiyam, keamanan. Pratnya, ya, kecerdasan. Yuga artinya kesehatan. Bhakti artinya kesucian hati, ya, cinta kasih. Ayurveda artinya ilmu tentang kedokteran. Kemudian yang nilai ke dua-dua itu nilai kebersamaan, kebahagiaan, ya. Kemudian selanjutnya adalah sifat dan fungsi Weda. Sekarang membahas tentang sifat dan fungsi Weda itu sendiri. Nah, Weda itu memiliki sifat. Yang pertama adalah Anadi Ananta. Anadi artinya tidak berawal dan Ananta artinya tidak berakhir. Anadi Ananta artinya Weda itu tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Anadi artinya Weda itu, ya, telah ada sebelum alam semesta ini diciptakan. Jadi Weda itu sudah ada dalam kurun waktu yang sangat lama. Sebelum alam semesta ini diciptakan, Weda itu sudah ada. Bagaimana kita mengetahui Weda itu? Sementara kita belum lahir, belum diciptakan oleh Hyade Sangwidi, alam semesta ini belum diciptakan, Weda itu sudah ada. Jadi Weda itu bersifat tidak ada awalnya. Dan kemudian tidak berakhir atau ananta. Artinya Weda itu berlaku sepanjang zaman. Dalam zaman generasi apapun. Dari zaman prasejarah, zaman yang dulu belum dikenal tulisan sampai zaman modern. Zaman teknologi yang canggih dan milenial sekarang ini, Weda tetap eksis dan tidak berakhir. Artinya Weda itu berlaku sepanjang zaman. Nah, selanjutnya Apauru Seyam. Artinya Weda itu tidak disusun atau dibuat oleh manusia, tetapi diwahyukan oleh Ide Sangyang Widiwasa. Nah, diwahyukan oleh Ide Sangyang Widiwasa melalui para maha resi. Itu bukanlah buatan manusia. Jangan dikatakan Weda itu buatan manusia. Karena Weda itu sendiri adalah diwahyukan oleh Ide Sangyang Widi melalui para maha resi. Kemudian luas atau fleksibel. Artinya tidak kaku, berlaku untuk semua kondisi dan di mana saja. Nah, jadi Weda itu sifatnya luas, fleksibel. Seperti kalau kita ibaratkan seperti bola karet, ya. Kalau kita gelindingkan bola karet itu di tanah yang berpasir, maka bola karet itu akan membentuk seperti bola pasir. Ya. Dia akan membentuk seperti bola pasir. Dan kemudian apabila digelindingkan pada tanah liat, maka bola karet itu akan membentuk seperti bola tanah liat. Dan seterusnya. Ya. Dimanapun, kondisi apapun digelindingkan, dia akan membentuk seperti rupanya. Nah, jadi agama ini sifatnya luas. Dimanapun kondisinya, keadaannya, dia akan mengikuti keadaan itu. Contohnya, di Indonesia agama Hindu menggunakan baju persembahyangan, yakni menggunakan kondisi keadaan di daerah ini juga. Misalnya pakaian sembahyangnya menggunakan udang. Kalau di India tidak, beda. Dia mengikuti budaya tersendiri, budaya setempat. Nah, itu mengikuti budaya di setempat. Kalau di India menggunakan sari bagi perempuannya, tetapi
di Indonesia tidak menyamakan. Jadi dia tidak mengikuti budaya lokal yang ada di India. Pada hakikatnya agama Hindu diwahyukan pertama kali adalah di India, tapi tidak mengikuti kondisi atau tidak membawa budaya di India ke Indonesia. Nah, itu artinya luas dan fleksibel. Kemudian abadi, artinya berlaku sepanjang zaman. Nah, jadi Weda itu tidak hanya berlaku zaman ini saja, tapi sudah berlaku zaman sepanjang zaman. Karena di dalam agama Hindu ada yang disebut dengan Catur Yuga. Itu ada zaman 4 zaman yang dialami oleh agama Hindu dalam proses kehidupan beragama. Ada zaman Satya Yuga, ada zaman Treta Yuga, ya. Ada juga zaman Dwapara Yuga, dan yang keempat adalah zaman Kali Yuga. Itu dari proses zaman yang benar-benar manusia itu mendalami ajaran agama, spiritualnya bagus, ya, itu Satya Yuga. Nanti ada Treta Yuga, nah, zamannya mulai berkurangnya proses keagamaan itu sampai istilahnya zaman itu menjadi zaman pertentangan, atau ya istilahnya terbalik. Yang benar dinyatakan salah, yang salah dinyatakan benar. Itu namanya zaman Kali Yuga. Kemudian fungsi Weda. Fungsi Weda itu adalah yang pertama, Weda sebagai sumber kebenaran tertinggi umat manusia. Sehingga umat manusia sangat menjadikan sebagai kitab suci itu sebagai sumber kebenaran tertinggi. Kemudian sumber etika dan tingkah laku. Nah, jadi Weda itu dijadikan sudut pedoman untuk bagaimana bertingkah laku yang baik dan benar. Bagaimana bersusila yang baik dan benar. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tuntunan hidup. Nah, jadi Weda fungsinya sebagai tuntunan hidup. Nah, jadi kalau Weda sudah jadi pedoman atau tuntunan hidup, maka dia yakin bahwa Weda, dengan mempelajari Weda itu, manusia akan mencapai tujuannya. Tujuan tertinggi yang disebut dengan moksa. Sekarang adalah resi penerima wahyu suci. Jadi ada 7 maharsi penerima kitab suci Weda. yang disebut dengan Sapta Resi. 7. Sapta artinya 7, Resi artinya penerima wahyu. Resi yang menerima wahyu. Yang pertama adalah Resi Gretsamada. Beliau ini dihubungkan dengan Rigveda Mandala 2. Beliaulah penerima Rigveda Mandala 2. Kemudian Resi Wiswamitra. Beliau dihubungkan sebagai penerima Rigveda Mandala 3. Kemudian Resi Wamadewa. Beliau adalah dihubungkan dengan penerima Rigveda Mandala 4. Dan kemudian Resi Atri. Beliau adalah penerima Rigveda Mandala 5. Kemudian Resi Bharadwaja. Beliau adalah penerima Rigveda Mandala 6. Resi Wasista. Beliau dihubungkan sebagai penerima Rigveda Mandala 7. Kemudian Resi Kanwa, beliau adalah dihubungkan sebagai penerima Rigveda Mandala 8. Nah, itu ada 7 Sapta Resi penerima wahyu. Kemudian lanjutannya, ini adalah resi yang menghimpun kitab suci Weda, atau yang istilahnya adalah penyusunnya. Penyusunnya yang intinya adalah Begawan biasa. Beliau memiliki seorang pembantu atau siswanya yang bernama, satu adalah Begawan Pulaha. Beliau adalah penghimpun Rigveda. Nah, Rigveda ya. Begawan Pulaha itu adalah penyusun atau penghimpun Rigveda, yang menyusun atau menghimpunnya. Kemudian yang kedua adalah Begawan Jaimini. Beliau menghimpun sama Weda. Dan yang ketiga adalah Begawan Paisampayana, penghimpun Yajurveda.
Dan keempat, Begawan Samantu, penghimpun Atharwa Weda. Kemudian bagian-bagian kitab suci Weda. Yang pertama, kitab Weda Sruti itu dibagi menjadi 4. Disebut dengan Catur Weda Samhita. Kitab Weda Sruti itu dibagi menjadi 3 kalau nggak salah, maaf ya. Jadi yang pertama mantra itu adalah Catur Weda Samhita. Yang kedua, yang pertama ini bagian-bagiannya, ya, bagian mantra ini meliputi Rigweda, kumpulan mantra yang memuat ajaran umum bentuk pujaan, bagaimana kita memuja Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua Samaweda, itu kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran umum tentang nyanyian, ya, pujian-pujian kepada Tuhan, nyanyian atau memuji kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga Yajurweda, itu kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran umum tentang yadnya atau upacara korban, pokok-pokok yajur atau upacara korban. Kemudian yang keempat Atharweda, yakni mantra-mantra yang berhubung dengan ilmu magic, itu kekuatan gaib, itu mantra-mantra untuk mengusir kekuatan-kekuatan jahat, roh-roh jahat, dan untuk kesehatan. Kemudian kita lanjutkan bagian-bagian kitab suci Weda, yaitu Weda Sruti. Yang kedua itu kitab Brahmana, disebut juga sebagai kitab Karma Kanda. Yaitu kitab bagian kedua dari kitab Weda Sruti. Tiap mantra dalam Catur Weda Samhita berisi himpunan doa-doa yang dipergunakan dalam upacara ini sifatnya yadnya. Kemudian bagian yang ketiga dari kitab suci Sruti adalah kitab Upanishad. Kitab ini membahas tentang teori, itu pendalaman tentang sifat-sifat rahasia ketuhanan, ilmu teori ketuhanan. Kemudian kitab Semerti. Kitab Semerti ini itu berkait dengan Wedanga. Ada 2 kitab. Semerti itu Wedanga dan Upaweda. Wedanga ini adalah ilmu tentang satu siksa, cara yang tepat dalam mengucapkan mantra. Intonasi mantra. Intonasi mantra itu adalah jeda lagu dari mantra itu sendiri. Artinya bagaimana jedanya, bagaimana panjang pendeknya mantra itu. Vyakarana, tata bahasa dalam Weda. Kemudian canda itu lagu-lagunya, bagaimana cara melakukan mantra itu. Kemudian lanjutnya kitab Semerti. Wedanga bagian 4, yaitu Nirukta, tafsiran otentik tentang kata-kata yang terdapat dalam Weda. Nah, kemudian Jyotisa, pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan dalam melakukan yadnya. Nah, selanjutnya Kalpa, tata cara melakukan yadnya dan hari baik buruknya. Pendewasan hari baik buruk dalam melaksanakan yadnya. Kemudian dalam yang dipokokkan di sini adalah melaksanakan yadnya itu adalah orang yang telah melakukan berumah tangga. Tapi kalian sebagai brahmacari tentunya belum diwajibkan untuk melakukan yadnya. Karena yang melakukan wajib yadnya itulah orang tua kalian yang sudah berumah tangga. Nah, itu adalah 6 bagian Wedanga. Kemudian bagian yang kedua, Upaweda. Itu juga 6. Yang pertama Itihasa, yaitu kitab yang berisi tentang kepahlawanan. Contohnya Ramayana dan Mahabharata. Kemudian Purana, kumpulan cerita kuno yang mengandung ajaran-ajaran nilai-nilai luhur. Contohnya kisah-kisah para dewa, gitu ya. Itu Purana. Sehingga ada Agni Purana, ya, Wahyu Purana,
kemudian ada Siwa Purana, dan semua para dewa itu ada Purana-Purana. Kemudian Arta Sastra, ilmu tentang kepemerintahan atau bagaimana caranya menjadi pemimpin dalam suatu negara, politik ya istilahnya, ini ilmu-ilmu tentang kepolitikan. Ayurveda, ilmu kedokteran, ilmu tentang bagaimana membuat hidup kita ini panjang umur atau istilahnya kesehatan. Gandharwa Weda, ilmu tentang seni, bagaimana cara memerankan seni, bagaimana cara seni dalam kehidupan beragama itu. Dan keenam adalah Dhanurveda, ilmu tentang senjata, bagaimana kita menggunakan senjata, bagaimana kita menggunakan senjata di dalam peperangan dan sebagainya. Nah, sekarang adalah latihan. Nah, coba kalian dari materi yang Bapak sampaikan tadi, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian untuk memperhatikan materi pelajaran dari Bapak, cobalah kalian kerjakan latihan berikut, nanti dikumpul dalam pertemuan yang akan datang. Ini adalah berkaitan dengan pengetahuan, ya, teorinya. Nah, maaf, ini teori yang untuk latihannya. Nah, ini untuk latihan yang namanya penguatan keterampilan. Nah, nanti kalian bagaimana menyusun kodifikasi Weda. Nah, yang pertama dari Weda itu sendiri dibagi menjadi dua, Weda Sruti Smriti itu. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, dapat jelaskan bagaimana caranya penyusunan kitab suci Weda dalam bentuk kodifikasinya Weda itu sendiri. Bagaimana Weda itu dikodifikasi, disusun. Nah, pembagiannya seperti apa? Nah, kalian nanti bisa mempresentasikan, maju ke depan kelas untuk mempraktekkan bagaimana menyampaikan kodifikasi Weda secara runtut, gitu ya. Nah, ini materi referensi dari pelajaran yang Bapak sampaikan. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi materi yang Bapak sampaikan tentang kitab suci Weda. Jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di chat di Telegram atau ruang kelas. Nah, marilah kita akhiri pertemuan pembelajaran kali ini. Dan untuk selanjutnya kalian kerjakan latihan yang Bapak telah berikan tadi. Dijawab, kemudian kirim jawabannya dengan Bapak di Telegram. Selanjutnya nanti Bapak akan sampaikan tentang latihan bagaimana untuk penguatan keterampilan yang berkaitan dengan kodifikasi Weda tadi. Nah, marilah kita tutup materi pelajaran ini dengan berdoa. Om Prano Dewi Saraswati Wajibir Wajiniwati Inam Awi Triyawantu. Om Santi 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 Om.